Podcast Tegar, episode Bunda Jujur. Anak tuh punya hal-hal yang nilai tambah yang akhirnya nanti jadi nilai hidup yang berharga ya. Halo, aku Nik dari tim Wujudkan Film Tegar. Hai Uni, Hai. saya Bunda Juju Sukma, ibu dari penyandang disabilitas dan juga praktisi di dunia disabilitas. Oke. Iya, Halo Bunda. Hai juga, apa kabar? Aku Sama-sama baik. baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku sebenarnya amazed banget sih kayak hari ini Bunda bisa datang ke sini. Kayak udah lama banget kita udah ganti jadwal berapa kali nih Bunda buat ketemu. Sibuk banget ya Bunda kayaknya sekarang. Ya rezekinya baru ketemu hari ini Baru ketemu hari ini. Ya. ini. Gimana Bunda kesibukan sekarang apa nih? Ya biasa masih ngurus anak-anak disabilitas ya, main-main sama mereka, ngedampingi sama orang tuanya juga. Iya, jadi Bunda Juju ini kita menyapa Bunda dengan Bunda Juju ya. Kata sahabat Bunda Juju ini adalah founder dari Biroku Indonesia. Iya, betul. Boleh dong Bunda diceritain gimana sih perjalanan sampai akhirnya ada Biroku. Biroku dari awalnya. Bunda juga punya anak disabilitas, iya, ya namanya namanya Ibe ya. Kebetulan Ibe penyandang autis. Kalau cerita panjang. Nggak apa-apa Bunda. Nanti Aku habis waktunya, singkat ceritanya aja Oke, ya. boleh. Ya Bunda tuh prihatin gitu ya. Rasa kepedulian ini muncul ketika waktu nganter Ibe terapi. Kok teman yang biasa Bunda datang nih nggak datang lagi gitu. Ada apa? Akhirnya singkat cerita Bunda samperin gitu ke rumahnya. Ternyata ya mereka memang dari keluarga tidak mampu. Sedangkan untuk mendapatkan terapi itu, layanan terapi itu nggak murah gitu. Mahal ya Bunda ya? Mahal banget gitu. Bisa dari memang variatif ya, dari 100, 150, 200 sampai 300 per jam. Sedangkan anak itu setidaknya kalau yang punya hambatannya berat bisa harus setiap hari gitu. Kebayang belum ongkos, belum apa. Iya, tingkat kebutuhan, tingkat kondisi si anak ya, membutuhkan banyak atau sedang atau sedikit gitu. Nah, banyak sekali ya Bunda temui orang-orang nggak mampu gitu untuk bisa dapatkan pelayanan itu. Akhirnya Bunda pikir, wah saya harus berbuat sesuatu nih gitu. Ya sambil juga perwujudan rasa syukur gitu. Bunda tuh ngerasa Ibe bisa mengikuti terapi itu tanpa kesulitan yang berarti dari segi ekonomi maupun bantuan-bantuan. Dulu Ibe kan pernah di US, kita free gitu. Oh jadi di Amerika tuh Free buat terapi kayak gitu? Semua terapi dari sekolahnya semuanya pokoknya udah komprehensif, dapat free. Nah begitu Bunda pulang ke Indonesia kok mendapati kenyataan kita nih ternyata sulit gitu ya mendapatkan fasilitas itu. Jadi kayaknya apa ya, bisa berbuat apa ya untuk membantu teman-teman Ibe gitu kan. Teman-teman yang nggak beruntung akhirnya bikin yayasan. Akhirnya ngajakin orang tua, bikin komunitas karena Bunda ngerasa waktu itu sendiri tuh nggak enak, nggak punya teman untuk berbagi, nggak punya teman senasib gitu loh, ya kan? Jadi kayak nggak bisa dibagi sendiri gitu. Nah, jadi Bunda membayangkan Bunda udah lumayan bisa bernafas, kenapa Bunda nggak bantu teman-teman yang lain yang masih ngap-ngapan lah gitu loh, yang masih diproses, apalagi kalau anaknya masih kecil, dia baru menyadari gitu bahwa anaknya disabilitas, kemudian banyak sekali hal yang harus dikerjakan, banyak sekali yang harus deal sama perasaan gitu ya, up and down-nya itu. Kenapa Bunda nggak rangkul mereka gitu, Bunda temukan mereka dalam satu komunitas sehingga kita bisa saling curhat, saling ngobrol, jadi saling memberi kekuatan ya. Gitu Nik, jadi berdirilah Yayasan Biroku Indonesia. Sebelumnya nih, pasti kan sebelum ada Biroku pasti ada dong pergojalakan di dalam hati gitu. Kayak yang punya anak disabilitas, terus yang kayak penerimaan dari orang seperti apa. Betul. Stigma dari masyarakat, dari keluarga, iya betul Nik. Itu gimana sih Bunda prosesnya? Wah itu nano-nano ya, Bunda juga ngerasain. Nangis terus kayaknya tiap hari Bunda. Oh bukan nangis lagi. Kita kan kalau orang tua ya nanti unik kalau udah berkeluarga punya anak, begitu punya anak kita tuh punya harapan, punya ekspektasi. Wah dia nih turunan kita, masa depan kita akan kita didik, akan kita kuliahkan, dapat pendidikan tinggi, hidup bermartabat gitu kan ya, punya cita-cita yang besar gitu. Pada anak kita begitu kita dapetin kenyataan, aduh seperti ini gitu. Anak kita ternyata disabilitas. Itu tuh kayak apa? Kena petir ya. Bener, dunia tuh serasa gelap gitu, ngerasa drop gitu. Nah itu kan Bunda juga dulu nggak paham harus bagaimana gitu.
dulu Bingung juga masih harus ngapain ya, masih Bunda, ya? ibu muda ya, masih ibu muda bingung harus bagaimana, akhirnya down terus ngerasa eh, kesalahan diri sendiri, belum lagi orang tua, mertua juga kadang saling menyalahkan, kok saya nggak punya keturunan ini, berarti dari keturunannya saya gitu kan, atau sebaliknya, kok nggak punya kesalahan dari keluarga saya, ini kok bukan kesalahan, kok keturunan saya nggak ada yang seperti ini nih, gitu, berarti keturunan suami, jadi saling menyalahkan. Saling tadi ya Bunda, punya Iya, ekspektasi gitu ya. betul, dan saling menyalahkan itu bikin down, belum lagi stigma di masyarakat juga, ih kamu punya anak disabilitas, mungkin dosa-dosa kita dulu. Jadi kita dianggapnya mungkin dulunya Berbuat berbuat jahat. jahat, berbuat nggak baik gitu sehingga dihukum sama Yang Maha Kuasa. Nah, hal-hal yang kayak begini tuh bikin kita tambah terpuruk gitu, tambah down gitu. Nah, ini perlu kekuatan untuk bangkit gitu. Mudah-mudahan di Yayasan Biruku ini, di komunitas ini kita akan lalui itu bersama-sama Iya sih, gitu, bener. sehingga kalau ibunya sehat, mental ibunya kuat, proses penerimaannya sampai gitu ya, menerima, acceptive gitu bahwa ini adalah anugerah Yang Maha Kuasa yang juga harus kita jaga, akhirnya kita bisa mendampingi anak kita dengan baik gitu, sehingga anak-anak kita juga bisa tumbuh optimal. Kemandiriannya tumbuh optimal meskipun beda-beda ya, jenis disabilitas beda, tingkat hambatannya beda, tapi kita itu ditugaskan sama Yang Maha Kuasa itu ikhtiarlah, usaha. Nanti mengenai hasil itu biarlah di atas. Iya. Gitu. Bunda kalau misalnya di Biruku tuh kan pasti udah banyak nih orang tua, kayak kemarin aku banyak ketemu, tapi kemarin aku lebih banyak ketemu sama yang umurnya SD ya. Oh SD iya. kayak Hanifah, Terus Rashid, menjelang remaja ya, iya, kebelasan. Iya. masih remaja. Terus itu kan ada orang tuanya maksudnya dengan semua kondisi mereka, ada yang autism dengan segala tingkatnya. Itu gimana sih Bunda, maksudnya kayak selain anaknya yang di terapis, kok aku boleh tahu di Biruku tuh apa aja sih kegiatannya? Kayak maksudnya yayasan kah, sekolah kah? Mungkin teman-teman di sini belum tahu Biruku tuh Jadi apa gitu. Biruku tuh kan ya yayasan lembaga sosial yang punya visi misi untuk kemandirian disabilitas, juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat gitu ya. Nah, jadi bukan anak-anak saja yang kita bina, tapi juga orang tua, karena kita tahu orang tua yang kuat, orang tua yang sehat gitu, orang tua yang paham akan kondisinya, penerimaan yang baik dan benar akan membantu anaknya untuk tumbuh optimal, berkembang optimal, mencapai kemandirian optimal. Jadi di Biruku itu nggak dipisahkan, ada kegiatan orang tua, ada kegiatan anak-anak. Jadi yayasan juga membentuk kegiatan pemberdayaan ibu-ibunya dengan guru, kita sebut PTA, Parents Teacher Association. Jadi biar sama gitu, bukan cuma orang tua support, tapi guru juga. Nah ini juga berkembang. Nah anak-anak kita bentuk sekolah, tempat terapi dan pengembangan minat bakat gitu. Oh gitu. Terus kalau misal orang tuanya tuh dikasih parenting juga untuk gimana cara, karena cara nge-treat aku aja nih, maksudnya aku sama orang tua aku yang kayak dibilang normal mungkin ya gitu. Maksudnya aku juga masih banyak nuntut yang ngerasa kok mama papa nggak gini apa segala macam. Berarti kan kalau misalnya mereka yang punya kebutuhan khusus kan pasti lebih banyak kan PR-nya, lebih kayak harus lebih banyak ngerti dia maunya apa. Betul. Jadi makanya Bunda ini kan duluan lah dibandingin ibu-ibu yang istilahnya masih muda ya. Nah, Bunda tuh mengalami hal-hal yang harus, oh ini harusnya saya belajar ini nih. Harusnya saya kalau jadi ibu yang punya anak disabilitas itu harus mempersiapkan ini. Nah ini Bunda coba transfer gitu ke ibu-ibu muda. Ya misalnya contohnya Bunda, kita harus upgrade pengetahuan. Tahu pengetahuan kita tentang disabilitas, jangan disabilitas yang macam-macam dulu lah. Anak kita apa nih, autis, kita harus tahu tentang autis. Anak kita netra, kita harus tahu nih tentang netra. Kupas dalam-dalam sehingga kita paham. Terus harus bagaimana nih diri kita? Oh kita ini harus sehat dulu, kitanya harus nerima dulu. Terus kemudian Bunda juga kasih tahu sama mereka hal-hal yang kadang nggak kepikir gitu ya. Misalnya kita tuh sebagai ibu harus tetap adil sama anak-anaknya. Jadi kan anak kita yang disabilitas ini punya siblingnya gitu, punya kakak atau punya adik. Ibu punya kakak sama adik? Punya kakak, punya adik. Bagaimana kita juga overprotective, terlalu berlebihan terhadap anak disabilitas sehingga kita mengabaikan kakak-kakak dan adiknya, itu juga nggak fair gitu kan. Kasihan sebab kakaknya, adiknya waktu kecil juga sama-sama anak-anak yang butuh kasih sayang gitu kan, butuh perhatian dari kita. Tapi kita lalai juga karena ini anak saya disabilitas kayaknya udah deh seadanya aja gitu. Karena kalau kita bicara investasi,
ngapain nih terapi, sekolah capek-capek nanti dia juga Nggak nggak tahu jadi jadinya mau apa-apa. apa, iya. Ya, atau kita nggak ngerti nanti juga dia nggak apa. Tapi kita sama kakaknya nih yang kita sebut normal, wah kita kursusin, kita ke sekolahin Jelasin yang semuanya, bagus, sekolah yang dilesin segala macem. tinggi-tinggi Jadi ya. kalau kita mau jujur misalnya ya, wah biaya si kakak ini sebulan habis nih 5 juta. Yang ini mah udahlah yang sekolah murah-murah aja Iya, 300 itu juga kan nggak adil ya. Nah ini yang harus kita sampaikan sama ibu-ibu bahwa kita juga harus treatment mereka equally gitu ya, hadir semua anak kita, semua dikasih kesempatan yang sama. Jangan kita ribut nuntut sama masyarakat, sama pemerintah, nuntut perlindungan, hak gitu kan, non diskriminasi buat disabilitas, tapi kitanya sendiri di rumah nggak adil. Jadi secara nggak sadar kita melakukan hal yang diskriminasi terhadap yang disabilitasnya atau malah terhadap kakaknya gitu Iya, yang bener. siblingnya. Jadi itu Jadi emang harus tetap balance ya juga itu ya, juga Bunda. yang sama Bunda suka sampaikan ke orang tua gitu. Itu Yang karena ada kan di Biruku kadang juga. lupa luput ya karena dengan segala masalah. Terlalu fokus Terlalu sama fokus sama anak, kita lupa padahal hal-hal yang itu juga akan jadi fatal kalau kita nggak fair gitu. ada nggak sih Bunda kayak kasus yang kayak kalau misal punya anak disabilitas tuh malu kan? Nah, Jadi yang kayak udah pokoknya anak ada gue sih. simpen aja di kamar, kerja udah aja, nggak Betul. boleh ada yang tahu. Atau Betul. sampai mungkin katanya aku pernah dengar sampai nggak ditaruh di akte kelahiran ya Bunda. Oh iya ada yang sampai Itu begitu gimana? ya. Ada memang ada. Jadi ini ternyata juga nggak tergantung level pendidikan orang tua ya. Meskipun Itu ada terlalu yang pride banget mungkin ya mereka dipertaruhkan merasa. ada juga yang tingkat pendidikannya tinggi gitu ya, bahkan udah S3 gitu, merasa malu gitu kan, merasa aib dan akhirnya meskipun diperlakukan dengan baik, kemewahan ada tapi dia tidak diperlihatkan. Atau yang tidak paham di keluarga yang strata ekonominya maupun pendidikannya rendah, dia takut dibully sama tetangganya, jadi diumpetin. Sampai juga ketika didata karena malu dia bilang anak saya 3 padahal 4 misalnya gitu ya. Jadi yang disabilitasnya nggak Dimasukin. Padahal itu adalah hak yang paling pribadi ya buat warga negara gitu ya, untuk dia mendapatkan identitas. Secara fungsi keluarga juga kayak Iya, dalam nanti keluarga itu ada penerimaan juga nggak sih Bunda? nanti ketika pun ada bantuan, ada apa juga kan harus ada di database-nya pemerintah lah ya, apa di KK atau apa. Terus kemudian secara penerimaan di keluarga juga kan itu juga salah satu bukti otentik ya bahwa nanti dia juga nanti kaitannya dengan warisan dengan apa juga dia juga kan punya hak yang sama gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak perlu malu nggak sih Bunda buat Nggak perlu malu. Nah inilah yang mindset yang harus stigma yang harus diubah ya? ya, bahwa di kita gitu ya. Sebenarnya di negara-negara lain juga mungkin nggak kental, ada aja sih, suka ada aja yang Masih ngerasa ada kayaknya di masih semua ada. negara. Apalagi di negara kita ya yang masih mau maju nih, tapi kayaknya masih banyak yang kita sebut negara berkembang juga. Meskipun kita udah melangkah katanya mau negara maju, tapi dari dulu Bunda waktu IB kecil sampai sekarang stigma itu masih kental. Masih kuat banget. Masih kuat banget. Masih banyak pengaduan yang ngerasa dihina, akhirnya membuat mereka malu gitu. Jadi salah cara pandang mereka menganggap bahwa anak yang kita mendapatkan anak disabilitas itu suatu hal yang memalukan, yang aib, itu yang harus dirubah. Jadi apapun yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, kita nih manusia gitu kan, di mata Allah tuh nggak ada yang cacat, nggak ada. Ini kita udah nggak boleh lagi ngomong cacat ya. Disabilitas nggak ada yang minus, karena Yang Maha Kuasa tuh nggak pernah menciptakan sesuatu itu gagal. Iya. Aku percaya sih Bunda, maksudnya semua makhluk yang ada di dunia itu ya, yang menilai dengan ini beda, yang ini itu kan kita manusianya yang bikin stigma sendiri ya. Sendiri. Nah, coba kita pandang sesuatu itu adalah unik, sesuatu itu adalah mulia, sesuatu itu adalah anugerah, apalagi ibunya ya. Kita dikasih punya rencana sendiri, Yang Maha Kuasa itu menitipkan anak kepada kita, punya rencana sendiri, ada anak-anak dengan hambatan khusus bagi teman-teman semua gitu loh. Bagi orang meskipun keluarga nggak punya keluarga disabilitas, tapi Tuhan tuh punya rencana yang indah. Dan tadi seperti awal Bunda sebenarnya nguji kita gitu. Apa sih yang bikin Bunda untuk tetap kuat, yang kayak ketika ada masalah balik kuat lagi tuh karena apa sih? Nah Bunda? itu dia, kasih sayang ya. Sayang ibu itu nggak ada batasnya gitu ya. Ketika kita punya sayang, punya cinta gitu yang besar,
kayaknya pasti unik juga gitu deh. Kalau cinta sesuatu lagi kalau udah punya pacar ya. Oke. Jangan cinta buta tapi ya. Hmm. Karena kita apalagi kalau anak beda lagi. Apalagi kita 9 bulan mengandung, itu darah daging kita. Terus ada proses melahirkan juga kita nyawa ya taruhannya. Ketika begitu lahir juga kayaknya udah plek itu cinta kita tumbuh. Nah, satu lagi sama kesadaran bahwa kita ini hamba Allah gitu. Hakikatnya kita diciptakan Allah ke bumi ini adalah sebagai khalifahnya, sebagai hambanya yang harus taat dan mengikuti aturannya. Tujuan hidup kita mana gitu. Akhirnya kita berangkat ke situ tuh. Tujuan hidup kita apa sih sebenarnya. Terus jadi ketika kita namanya manusiawi ya. Bunda ini kalau ngomong gini masih suka berkaca-kaca gitu. Jadi ingat apa namanya? Jadi ke korek gitu yang masa lalu ya, ketika Bunda juga dulu kan nggak langsung serta-merta seperti ini gitu kan. Ada proses psikologisnya Bunda tuh up and down-nya juga yang kadangnya dulu tuh ya benar-benar nangis-nangis berdarah-darah tuh kadang sampai suami juga malam itu kalau kita lemah itulah kalau kita orang yang beragama saat kita down ya udah kita mintanya sama Allah gitu. Kita tahajud. Jadi kadang yang malah Bunda nangis itu kan kalau cowok gitu ya, kalau ayahnya Ibe itu kan nggak kayak kita, nggak nangis terus nggak apa, tapi di tengah malam gitu ya Bunda bangun kok si ayah tuh nangis gitu loh. Itu yang Bunda, oh ternyata bukan cewek aja gitu yang bisa sampai meneteskan air mata gitu. Jadi di tengah tahajud tuh gitu, ya Allah gitu kan, tolonglah hamba-Mu gitu kan. Betapa saya juga ingin anak-anak saya tuh bisa mandiri, bisa tumbuh gitu kan. Kita juga punya kekuatan gitu. Akhirnya udah sampai di titik penerimaan tuh kita cuma minta ya Allah berikan aku kekuatan Iya gitu. benar banget. Berikan nggak apa-apa lah saya dikasih anak seperti Ibe, dikasih anak yang perlu treatmentnya khusus gitu, baik tenaga, pikiran, kesabaran, materi gitu yang dikeluarkan juga lebih besar effortnya, nggak apa-apa gitu kita ikhlas ya Allah asal saya juga dikasih kekuatan. Tapi aku percaya sih Bunda kayak yang Maha Kuasa tuh nggak pernah ngasih cobaan Nggak buat ninggalin. hambanya lebih dari Nggak. kekuatan kita gitu. Betul, Jadi nah itu kalau Bunda dikasih keyakinan itu yang harus dikuatkan. Kita kan cobaannya beda-beda ya. Yakin semua unik nanti juga atau bahkan mungkin udah ngalamin di satu titik yang ngerasa paling berat gitu ya. Nah, ini nih buat semuanya juga kita tuh yakin loh tempat bergantung kita tuh yang di atas tuh wah udah powerful banget deh. Iya, benar. Ketika gini Bunda tuh udah sampai gini pasrah yang ikhlas. Ikhlas yang benar-benar nggak ada berserah aja gitu ya. udah nggak ada tentang gitu. udah sampai titik berserah diri. Tapi kita mohon kekuatannya, bukan berserah diri pasrah masa Dan bodoh nyerah gitu, dan enggak, nyerah bukan. Tapi pasrah dengan minta petunjuk gitu. Dan ada usaha ya, tetap usahanya ada. Itu tuh kita kayak diginin sama Tuhan tuh. Ini loh jalannya. Halo gitu kan, bangun, ayo semangat, tiba-tiba tuh kayak ada kekuatan yang luar biasa gitu. Nah, kekuatan itu dari mana? Dari rasa cinta, dari rasa kasih sayang, dari rasa taat kepada yang Maha Kuasa. Itu sih unik ya kalau mau sharing. Bunda aku mau nanya dong gimana sih Gimana? proses ketemu sama Tegar? Oh sama Tegar Kan ya. aku dari tim ini wujud film Tegar ya. Kita bikin film Tegar terima nih, kasih Bunda. banget nih. Malah Bunda pengen tanya nih. Aduh, aku ditanya sekarang. Sebelum Bunda jawab nih kita udah boleh. kenapa sampai ada di sini. Aksa Bumi Langit, proses film Tegar, akhirnya berkecimpung dengan disabilitas sampai ketemu Bunda. Oke, jadi kayak aku juga sejujurnya aku gak pernah kebayang gitu loh Bunda, kayak aku bakal ketemu sama Bunda, bakal ketemu sama Aksa Bumi Langit, Ya, dan semua dari tim campaign wujudkan film ya? Tegar. Jadi sebenarnya awalnya ya aku iseng sih, bener sih Bunda. Bener ya, iseng nggak apa-apa, iseng yang positif. Aku iseng dan emang aku suka dunia perfilman. Awalnya dari dunia perfilman. Iya, Oke. dan aku nggak banyak tahu gitu loh tentang, maksudnya aku nggak pernah kebayang kalau misalnya bakal kayak gini. Apa yang aku kerjain tuh nggak pernah aku bayangin, cuman aku pikir oh ya bakal bikin film gitu. Ternyata lebih dari itu dikasihnya gitu. Aku ketemu sama anak-anak. Banyak bonusnya ya. Iya banyak banget bonusnya. Aku ketemu sama bukan tentang filmnya, bukan tentang tekniknya, tapi ada hal lain yang didapat. Iya, maksudnya nggak cuman sekadar ya belajar banyak hal, aku juga belajar di sini. Cuman kayak aku juga bertemu nilai hidup sih sebenarnya. Apalagi pas kemarin ketemu sama biruku. Aku setuju sama Bunda yang mikir yang kayak kalau punya anak disabilitas nanti anaknya mau jadi apa ya, itu aku kayaknya kalau aku jadi ibu yang punya anak kayak gitu aku juga kayaknya mikir kayak gitu kayak duh ntar anak gue kalau udah gede jadi apa, duh sanggup gak nih nahan malu gitu, duh suami gue bakal nerima nggak, keluarga bakal nerima nggak, itu kayaknya walaupun aku
belum mengalami gitu, tapi kayak aku membayangkan itu dan aku jadi Itu kayak merenung keren gitu. banget tuh dapat nilai hidup. Itu Iya ya beneran, yang aku paling penting nggak ya. pernah Dan kebayang. paling enggak rasa bersyukur kita Iya, ya aku sama jadi Yang Maha Kuasa. bersyukur banget itu, kayak makasih buat Heeh. kondisi aku Iya, sekarang, kayak buat betul. keluarga. Jadi Terus bener-bener banyak dari bersyukur rasa banget. berterima kasih itu akhirnya muncul apa yang harus aku Iya, apa yang harus perbuat. dilakukan, jadi ada aksi Nah, gitu loh. itu sih yang Iya apa bener. yang juga sama ya Bunda rasakan. Itu unik, bersyukur, beruntung Bersyukur banget ada bener. di kegiatan ini meskipun kan, kegiatan sosial tuh banyak ya. Iya. Ada tentang disabilitas, ada Ada tentang tentang sampah, sampah, lingkungan lingkungan gitu, apa gitu kan. climate Semua change. baik gitu. Nah, ketika berada di sini akhirnya kita punya insight ya, Iya. insight. Terus udah gitu, punya niat, kemudian juga punya punya wawasan kita harus seperti apa. Begitu juga Bunda ketemu Tegar. Tegar Gimana? juga inspirasi Bunda gitu kan. Tegar Mereka tuh kayaknya juga inspirasi ya, anak ya disabilitas tuh inspirasi banget. semua anak tuh punya punya hal-hal yang nilai tambah Iya. yang akhirnya nanti jadi nilai hidup yang Iya bener. yang berharga ya. Jadi waktu ketemu Tegar itu Bunda itu Pertama kali ketemu Tegar kapan tuh pertama Bunda? itu kan Tahun Bunda berapa? sekitar 2014 gitu ya. Kalau nggak salah Tegar Gimana? masih Di sekolah, di acara? Pusdai. Jadi Bunda tuh lagi bikin pesantren kilat disabilitas. Waktu itu kan banyak sekali tuh pesantren-pesantren kilat bulan Ramadan, tapi kok anak disabilitas nih kadang untuk ke masjid aja takut. Apalagi misalnya kalau anak-anak yang hiperaktif udah diusir kadang di masjid. Padahal kan masjid atau tempat ibadah lainnya itu kan rumah yang paling ramah harusnya gitu ya. Rumah yang yang paling untuk siapa saja gitulah ya, inklusif. Jadi Bunda akhirnya bikin tuh, mungkin yang pertama tuh bikin, jadi semua direkrut, Tegar daftar hari itu. Jadi dari segala macam jenis disabilitas karena itu juga terbuka untuk umum ya waktu itu se-Jawa Barat, Bunda bikin di sana Tegar. Nah ketika ada Tegar, lagi proses ini ya, pesantren kilat, kaget gitu ya, karena Bunda kan selama ini banyaknya bergaulnya sama teman-teman, autis gitu kan, atau grahita. Kalaupun ada fisik, udah besar dan mungkin cuma kakinya yang satu, Nggak kayak Tegar. begitu ngeliat Tegar, langsung berpikirnya, kalau Bunda kan langsung ukur ke ibunya ya, waduh ini ibunya luar biasa Karena gitu kan. Bunda juga udah pernah ngalamin IB, Iya. jadi pasti mikir ibunya dulu. Ibunya nih, karena ngelihat Tegarnya happy, ngelihat ibunya kenalan happy gitu. Iya, Ini keluarga istimewa banget gitu ya, saya harus belajar. Malah Bunda tuh malu gitu ya. Ibunya anaknya masih TK, ibunya berarti kan baru berapa tahun ya, mungkin 8 tahun bersama Tegar misalnya. Kalau 5 tahun ya, TK 4 tahun ya. TK 4 4 tahun. tahun, berarti ibunya baru dalam 4 tahun masa penerimaan. Tapi udah cerah, udah ceria. Cepet berarti ya masuknya. Cepat, berarti penerimaannya ibunya udah bagus ya. Meskipun mungkin kalau ngobrol dia pasti up and down juga. Tapi untuk posisi saat itu, jadi Bunda nilai ini keren nih gitu loh. Langsung Bunda nyapa kan, langsung Bunda dialog sama Tegar. Namanya siapa? Tegar. Oh pantas. Aku bilang gitu namanya ya. Sesuai Namanya ya. tuh ya Tegar gitu. Saya Tegar bersama emang. Tegar. Saya Iya, harus bersama Tegar nih gitu. Langsung udah mencuri hati ya. Langsung bersyukur gitu. Jadi akhirnya jadi introspeksi diri juga gitu. Wah ini saya harus ngobrol nih sama ibunya, harus kenal deket nih sama Tegar. Bunda juga menyuarakan ini gitu bahwa anak-anak disabilitas juga harus diterima di semua sekolah, nggak mesti cuma SLB. Karena jumlah SLB itu kan terbatas. Sedangkan anak-anak tuh lokasinya jauh-jauh. Misalnya kalau anaknya netra, masa harus sekolahnya ke Pajajaran, rumahnya di Cibiru. Atau Jadi terbatas ya kalau terbatas, misalnya jumlah sekolahnya terbatas. Tapi kalau sekolah umum kan ada di semua iya, di semua lini, di semua daerah. Di semua daerah kayak banyak banget sih. Sekolah kan. Jadi itulah pendidikan inklusif gitu, sekolah yang inklusif harus menerima. Nah saat itu Tegar masuk ke sekolah negeri yang reguler ya. Nah kita juga nggak boleh bilang sekolah reguler, sekolah ini pokoknya sekolah itu harus inklusif. Aku sebagai orang, maksudnya kayak aku anak muda, terus yang kayak aku juga nggak kayak Bunda udah lama banget berkecimpung di bagian itu. Secara ya dari perspektif seorang tua, mungkin orang tua IB atau orang tua yang punya anak disabilitas, gimana sih pengennya orang lain tuh mandang IB gitu, atau gimana mana? Soalnya aku juga kadang kan bingung gitu, kayak kalau ngeliat mereka kayak ih kasihan, tapi juga harusnya nggak dikasihanin deh. IB tuh udah bisa ditanya loh, udah bisa ditanya itu loh IB. How to treat us gitu ya, treat me atau treat us teman-temannya dia gitu.
Malah Ibe itu pernah volunteer di Asian Para Games. Jadi waktu itu volunteernya tuh mahasiswa-mahasiswa nih kayak unik gitu, kayak teman-teman bagaimana treatment karena mereka kan mendampingi atlet autism juga. Nah, aku malah belajar dari Ibe gitu kan. Kalau pada umumnya aku tahu gitu ya. Akhirnya tahu bahwa mereka juga ingin di-treat sama lah. Ya, bagaimana kita mau di-treat gitu ya. Bagaimana kita pengen orang lain men-treat kita, ya itulah anak disabilitas juga dia pengen diperlakukan sama. Jadi kalau Unik bingung, gimana ya saya harus nge-treat teman disabilitas. Gitu. Sekarang Unik pengennya di gimana? Pengen dihargai, pengen dianggap ada, pengen tidak dibedakan. Ya mereka juga begitu. Kalau kita punya pikiran-pikiran seperti itu kan wajar. Buru-buru pindahkan dan saya harus hadir sebagai support system. Ketika kita ketemu, wah saya harus hadir sebagai teman dia nih. Saya harus hadir, harus bikin dia bahagia nih. Saya harus apa yang bisa saya buat. Jadi sosok bukan pengen jadi hero sih, tapi kita kan seneng ya ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Setuju aku. Tujuan hidup kita juga sebenarnya tuh manusia juga tuh akan sangat mulia gitu. Tujuan hidup kita kan mencapai kemuliaan. Terus kemuliaan itu dicapainya dari apa? Dari seberapa besar kita bermanfaat bagi banyak orang lain. Makin besar manfaat kita bagi orang lain, makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita, semakin mulialah hidup seseorang itu. Gimana sih pandangan Bunda ngelihat kayak di Indonesia kan sebenarnya masih apa ya? Kalau setahu aku kayak masih dikit gitu orang yang mengangkat isu tentang disabilitas gitu. Dengan maksudnya kayak kita nih mau bikin film Tegar nih, teasernya juga udah keluar juga kan gitu. Betul. Gimana sih Bunda melihat ini gitu dengan negara kita yang seperti ini, terus kayak kita mau membawa isu disabilitas lewat film Tegar. Pandangan Bunda gimana sih? Nah, inilah dunia kreatif nih yang harusnya berpikir, itulah kita perlu berjejaring. Apalagi orang komunikasi kan? Iya, komunikasi. Harusnya Bunda yang nanya nih. Bagaimana tahu pandangan Bunda? Nah, kalau pandangan Bunda, Bunda tuh justru ngerasa gini, banyak ya teman-teman memperjuangkan hak-hak disabilitas. Nah, ketika kan namanya perjuangan itu pasti ada tantangan, pasti ada benturan-benturan. Naik turunnya pasti ada. Nah, beberapa pejuang-pejuang ini ketika di tengah jalan akhirnya give up, berhenti. Sayang dong yang udah diperjuangkan misalnya mungkin udah 70% akhirnya 0. Jadi Bunda tuh sama teman-teman tuh harusnya berjuang tuh nggak ada akhir gitu loh. Jadi yang diperjuangkan kita tuh sampai selesai, kampanyenya kita tuh sampai selesai. Ini kayak film Tegar nih kan. Bunda tuh bahagia sekali gitu begitu ada ketemu tim dari Aksa Bumi Langit, terus dari Kun gitu ya. Teman-teman tim datang, kok ada ya yang peduli gitu ya terhadap disabilitas, padahal dia bukan orang tua disabilitas, dia belum tahu ini. Mungkin karena ketemu sosok Tegar tadi katanya ya Bunda juga. Bunda juga nonton teasernya, jadi perlu apa ya? Bukan kegagalan. Kenapa nih masih banyak yang belum aware? Ya berarti kampanyenya masih belum bagus. Masih jarang film-film disabilitas yang berkualitas. Mungkin orang udah beberapa bikin. Ada juga beberapa contoh kemarin ya bikin film-film yang lain ada juga yang sukses tapi belum se-booming kayak film cinta atau film horor gitu kan ya pasarnya. Berarti kan ada sesuatu yang kurang menarik nih. Nah, disinilah mungkin kita perlu juga berjejaring sama industri kreatif. Kemudian juga kayak Bunda campaign dulu tuh Bunda ngeraih banget anak-anak komunikasi, anak-anak public relation. Mungkin kalau dilihat Bindu ini baru 4 tahun ya gitu ya. Tapi alhamdulillah kita udah go nasional gitu. Karena dibantu sama teman-teman mahasiswa. Karena dibantu sama teman-teman kayak Unik yang kepeduliannya tinggi. Jadi semangat jiwa mudanya. Nah, jiwa anak muda itu kan out of the box kadang berpikirnya, keren banget. Bunda tuh kalah. Terus filmnya dikelola bagus gitu ya, tekniknya bagus, pengambilan gambarnya keren, suaranya oke lah. Bunda nggak ngerti soal film gitu ya. Terus ini teman-teman kita di balik layar ini keren-keren semua yang bakal wujudin film jalan ceritanya bagus gitu kan. Jadi yang menikmati itu juga kan akan puas ya. Terus sampai juga pesannya meskipun nggak merasa digurui gitu loh. Karena kalau film yang menggurui jenuh banget sih kita siapa sih yang mau diajarin gitu kan ya. Nah, nanti kan mudah-mudahan kalau yang udah nonton akhirnya cerita dari mulut ke mulut. Jadi pesannya nyampe. Bunda sih ngerasa campaign apapun gitu
itu apalagi sekarang dunia digital ya, akan lebih mudah gitu dibantu dengan kampanye melalui sesuatu yang menyenangkan ya, dunia digital, terus kemudian perfilman itu juga Karena power komunikasi. film tuh Iya gede banget nggak gede sih banget. Bunda sekarang? Bunda juga kadang hidup ini ada loh dipengaruhi sama Iya. kisah film-film yang akhirnya menginspirasi, akhirnya menjadi dasar kita untuk Iya. melangkah siapa kita gitu. Jadi kayak ngeh lagi gitu, jadi Betul. fresh lagi. Oh gara-gara nonton film ini jadi ingat ini, jadi gini, jadi gini. Akhirnya kan ke nilai hidup, Iya. balik ke filosofi hidup, akhirnya merubah sudut pandang kita Iya, tentang benar. hidup gitu. Ada sudut pandang, ada pola pikir, ada prinsip yang kebangun akhirnya lewat film. Betul. Nah, mudah-mudahan ya film Tegar ini bisa menginspirasi. Amin. Aku gitu juga kan. kayak Iya, gak sabar. keren banget dan hopefully gitu ya, semua punya kesempatan untuk nonton gitu. Iya. Sehingga tahu Harus nonton. harus nonton. Jadi tahu nilai-nilai apa nih yang bisa kita petik gitu ya. Karena apalagi nanti ya kalau yang dilihat sama orang tua terus dilihat sama generasi muda, yang ingin kita bangun itu kepedulian ya, awareness, kepedulian, kepekaan. Iya. Nah, Bunda pengen tanya nih sama anak muda ngomong-ngomong soal peka. Terasa nggak ketika bergaul kita ketemu akhirnya mau nggak mau kenal sama disabilitas melalui film, tadinya kan mau kegiatan film gitu ya, terasa nggak terasah gitu hati? Iya, jadi lebih apa ya, aku setuju sih pas kemarin yang ngobrol sama anak-anak. Ya itu jadi beda ya ketemu langsung sama nonton sama mereka referensi di video. dari buku dari video sama ketemu langsung beda ya. Aku jadi kayak lebih yang kayak touching gitu loh, padahal aku nggak kenal mereka, aku nggak pernah ngobrol sebelumnya sama mereka, tapi kayak ngerasa touching dan mereka tuh kayak aku ngeliat mereka aja dengan mungkin kondisi tubuh mereka, dengan kayak cara mereka berbicara yang gini, kayak aku kan kemampuan nggak berpikir ngerti mereka juga kan mau komunikasi sama mereka kayak gimana, tapi kayak tapi Bunda udah ngeliat keren loh. Bunda pikir nih kayaknya udah baca referensi yang bagus nih, unik nih ketika nginterview tidak Bunda Hanifah misalnya ya. Itu kayak udah paham nih anak, udah bilang gitu, padahal Bunda tuh sempat pengen tahu nih ngobrolnya gimana. Tapi udah bagus loh kemarin tuh. Jadi seperti ayo Hanifah membuat anak pede. Jadi kemarin tuh keren banget. Itu mungkin karena kalau aku pribadi karena aku suka sama anak kecil Bunda. Jadi kayak mungkin lebih masuk kali. Jadi mungkin meskipun mereka usianya teenager gitu ya, tapi ketika mungkin proses komunikasi mereka masih ada di level anak-anak. Nah, itu sih memang bagus itu. Jadi keasah ya. Bunda, terakhir 3 permintaan Bunda tentang disabilitas di Indonesia. 3 deh Bunda. 3 ya. Bunda pengen mereka ada penghormatan terhadap perlindungan hak disabilitas gitu ya. Terus Bunda pengen kebijakan-kebijakan di pemerintah juga berpihak kepada disabilitas gitu. Jadi diperlakukan sama lah ya. Kemudian yang terakhir Bunda berharap pemerintah sih, karena yang bisa banyak bergerak tuh pemerintah bisa banyak melakukan sesuatu ya dengan powernya, dengan kebijakannya juga merangkul orang tuanya. Jadi ada semacam pembinaan komunitas gitu ya untuk para orang tua yang punya disabilitas, karena mereka adalah ujung tombak yang akan membawa kemandirian si anak. Kalau berpikir lebih luas, ini cuma ada di satu keluarga nih, tapi keluarganya bagus, kan stabilitas keluarga itu jadi tenang. Tapi kalau keluarganya enggak, bisa menjadi keresahan tetangga. Enggak lagi kacau lagi juga bisa kalau bentuknya banyak jadi negara kan. Ya, tapi kalau dari keluarga, dari ibu atau orang tua lah, bapak juga yang mendampingi anak disabilitas ini dikasih bukan pemberdayaan ya, dikasih support system lah oleh pemerintah gitu. Kan selama ini banyaknya masyarakat bergerak sendiri, tidak mungkin ada ya kebijakan, tapi kok belum terlalu terasa gitu ya, belum powerful gitu kebijakannya sehingga benar-benar mengayomi keluarga disabilitas. Itu sih harapan Bunda. Bunda closing statement dong. Apa ya closing statement? Kayaknya tadi udah banyak banget tuh ngobrol. Oke deh, buat semuanya Unik dan teman-teman juga masyarakat yang berkesempatan nonton, Bunda
sih menghibau gitu. Yang paling penting itu kita aware, mari sama-sama asah karena semua harus latihan, semua harus terjun gitu ya, asah kepekaan kita sehingga kita bisa peduli. Karena peduli ini gerbangnya kita melakukan suatu kebaikan. Karena peduli ini gerbangnya kita bisa melakukan bentuk kepedulian. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan semoga kita semua jadi orang yang mulia, orang yang bisa memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Begitu nih. Thank you banget ya Bunda. Thank you Senang banget. Aku ngobrolnya. mendapatkan nilai hidup lagi nih habis ngobrol sama Bunda. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, dadah. Sampai Bye. ketemu. Thank you.